Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan yang luar biasa bagi setiap individu adalah menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan ini tidak hanya mencerminkan kedekatan spiritual, tetapi juga menandakan tingginya moralitas, kebaikan hati, dan dedikasi dalam meneladani ajaran Islam. Orang yang dirindukan Rasulullah SAW adalah sosok yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kasih sayang, kebaikan, dan ketulusan. Mereka adalah individu yang mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Salah satu ciri utama dari orang yang dirindukan Rasulullah adalah keteladanan dalam akhlak. Mereka memperlihatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan, kedermawanan dalam memberi kepada yang membutuhkan, dan kejujuran dalam setiap tindakan dan perkataan. Mereka adalah teladan bagi masyarakat dalam hal menjaga integritas dan moralitas. Selain itu, orang yang dirindukan Rasulullah juga dikenal karena kepedulian dan empatinya terhadap sesama. Mereka tidak hanya peduli terhadap kebutuhan fisik orang lain, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rohani mereka. Mereka selalu siap membantu dan memberikan dukungan moral kepada yang membutuhkan, menjadikan dunia sekitar mereka menjadi tempat yang lebih baik. Tidak hanya itu, orang yang dirindukan Rasulullah juga memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Mereka senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, doa, dan takwa yang tinggi. Kehadiran mereka memberikan inspirasi kepada orang lain untuk memperdalam hubungan spiritual mereka dengan Sang Pencipta. Dengan menjadi orang yang dirindukan Rasulullah SAW, seseorang tidak hanya mendapatkan penghargaan dari manusia, tetapi juga pahala dari Allah. Keberadaan mereka menjadi bukti hidup akan keindahan ajaran Islam dan potensi manusia untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Dengan demikian, menjadi orang yang dirindukan Rasulullah adalah suatu kehormatan yang tidak ternilai harganya. Ini adalah panggilan bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan, dan ketulusan, sehingga kita semua dapat menjadi teladan bagi yang lain dan mendapatkan rahmat dari Allah. Mengenal rindu kepada Rasulullah SAW dan tanda-tanda sekaligus maknanya. Rasulullah Muhammad SAW adalah figur yang sangat penting dalam agama Islam. Cinta dan rindu kepada beliau adalah salah satu dari fondasi keimanan umat Islam. Namun, bagaimana kita dapat mengetahui apakah seseorang sungguh-sungguh merindukan Rasulullah SAW? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tanda yang menunjukkan rindu kepada Rasulullah SAW beserta maknanya. 1. Ketika seseorang rajin membaca Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Orang yang merindukan beliau akan merasa terpanggil untuk mempelajari lebih dalam tentang kehidupan, perjuangan, dan ajaran beliau. Membaca sirah bukan hanya sebagai kisah masa lalu, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan pedoman hidup. 2. Meningkatkan amalan sunnah. Seseorang yang merindukan Rasulullah SAW akan berusaha untuk meningkatkan amalan sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, mulai dari kebiasaan sederhana seperti menggunakan miswak, berbuka dengan kurma, hingga amalan-amalan sunnah lainnya, menjadi bagian dari rutinitas mereka. 3. Membaca solawat. Solawat merupakan doa dan pujian kepada Rasulullah SAW. Orang yang merindukan beliau akan sering membaca solawat, baik itu secara individu maupun dalam kegiatan berjamaah. Solawat bukan hanya sebagai ungkapan rasa cinta, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. 4. Menjaga adab dan akhlak. Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam hal akhlak dan adab. Orang yang merindukan beliau akan berusaha untuk meneladani akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka akan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, penuh kasih sayang, dan mengedepankan sikap yang penuh toleransi dan pengampunan. 5. Mengunjungi makam Rasulullah SAW. Bagi umat Islam, mengunjungi makam Rasulullah SAW di Madinah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat diinginkan. Orang yang merindukan beliau akan merasa terpanggil untuk mengunjungi makam Rasulullah SAW, untuk mendapatkan berkah dan memperkuat ikatan spiritual mereka dengan beliau. 6. Meneladani ajaran dan sunnah Rasulullah SAW.
Lebih dari sekadar berbicara tentang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang merindukan beliau akan berusaha untuk menghidupkan ajaran dan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan dan contoh yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Meningkatkan kedekatan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu terakhir dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Orang yang merindukan beliau akan meningkatkan hubungan mereka dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber utama ajaran yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 8. Mengikuti peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi adalah salah satu tradisi umat Islam untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang merindukan beliau akan menyambut peringatan Maulid Nabi dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Mereka akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati kehidupan dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekadar perasaan kosong atau emosi sesaat, tetapi merupakan sikap yang tercermin dalam perilaku dan amalan sehari-hari. Dengan mengamalkan ajaran dan sunnah beliau, kita dapat memperkuat ikatan spiritual kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan keimanan serta kecintaan kita kepada beliau. Pengaruh dan keistimewaan bagi orang yang rajin membaca solawat. Solawat, dalam tradisi Islam, adalah doa atau pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas membaca solawat tidak hanya merupakan bentuk ibadah, tetapi juga memiliki pengaruh yang mendalam pada kehidupan spiritual dan psikologis seseorang. Orang yang rajin membaca solawat diyakini mendapatkan berbagai keistimewaan dan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh spiritual mengamalkan solawat. 1. Koneksi dengan Nabi. Membaca solawat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rajin membaca solawat akan merasakan kehadiran spiritual yang lebih kuat dan koneksi yang lebih erat dengan Nabi. 2. Peningkatan rasa cinta dan kasih sayang. Solawat merupakan ekspresi cinta dan kasih sayang kepada Nabi. Dengan membaca solawat secara rutin, seseorang akan merasakan peningkatan dalam rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Nabi dan agama Islam secara keseluruhan. 3. Penguatan iman. Membaca solawat secara rutin membantu memperkuat iman seseorang. Solawat mengingatkan akan kebesaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran-ajarannya, sehingga meningkatkan keyakinan seseorang terhadap Islam sebagai agama yang benar. Pengaruh psikologisnya. 1. Ketenangan pikiran. Membaca solawat memiliki efek menenangkan pada pikiran dan jiwa seseorang. Ketika seseorang fokus pada pengucapan solawat, ia cenderung melupakan kekhawatiran dan stres sehari-hari, dan merasakan kedamaian dalam hatinya. 2. Peningkatan kesejahteraan emosional. Solawat juga dapat membantu dalam mengatasi berbagai masalah emosional seperti kecemasan, kesedihan, dan depresi. Pengulangan kata-kata pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kelegaan dan kebahagiaan kepada orang yang melakukannya. 3. Penguatan hubungan sosial. Orang yang rajin membaca solawat cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Kehadiran spiritual dan kedamaian batin yang mereka rasakan dapat memancar ke dalam interaksi sosial, membuat mereka lebih ramah, penuh kasih, dan peduli terhadap orang lain. Keistimewaan yang mengamalkan solawat diantaranya. 1. Pahala yang besar. Dalam Islam, membaca solawat dianggap sebagai amal saleh yang mendatangkan pahala besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap kali seseorang membaca solawat, Allah akan memberikan pahala kepadanya. 2. Pengampunan dosa. Membaca solawat juga diyakini sebagai cara untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa. Solawat adalah tanda penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah memberikan pengampunan kepada orang yang menghormati Rasul-Nya. 3. Perlindungan dari kejahatan. Orang yang rajin membaca solawat diyakini mendapatkan perlindungan dari Allah terhadap berbagai macam kejahatan dan bahaya. Solawat menjadi perisai spiritual bagi mereka, menjaga mereka dari godaan dan gangguan syaitan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa membaca solawat bukan hanya sekadar aktivitas keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh yang mendalam pada kehidupan spiritual, psikologis,
dan sosial seseorang. Orang yang rajin membaca solawat akan merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian dalam hati, serta mendapatkan berbagai keistimewaan dan perlindungan dari Allah. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk menjadikan membaca solawat sebagai bagian penting dari ibadah dan kehidupan sehari-hari mereka. Menggali kekuatan spiritual dalam bacaan solawat meningkatkan energimu dan ketajaman mata batin. Bacaan solawat, dalam konteks keagamaan Islam, tidak hanya merupakan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan energi spiritual dan ketajaman mata batin seseorang. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pengaruh bacaan solawat terhadap dimensi spiritual dan psikologis manusia. Solawat adalah doa atau pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Praktik ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyampaikan rasa kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Meningkatkan energi spiritual, bacaan solawat diyakini dapat meningkatkan energi spiritual seseorang dengan beberapa cara. 1. Koneksi dengan Yang Maha Kuasa. Melalui bacaan solawat, seseorang mengarahkan perhatiannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini membantu memperkuat ikatan spiritual antara individu dengan sumber kehidupan. 2. Menghadirkan ketenangan batin. Saat seseorang membaca solawat, ia memusatkan pikiran dan hatinya pada kebaikan dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hal ini dapat menciptakan perasaan kedamaian dan ketenangan dalam dirinya. 3. Pembersihan spiritual. Bacaan solawat juga dipercaya sebagai cara untuk membersihkan hati dan jiwa dari dosa-dosa kecil serta mengangkat derajat seseorang di mata Allah. Selain meningkatkan energi spiritual, bacaan solawat juga dapat berdampak pada ketajaman mata batin seseorang, yaitu kemampuan untuk melihat dan memahami hal-hal yang tidak terlihat secara fisik. Ini dapat dijelaskan dengan beberapa cara. 1. Penyucian hati. Dalam tradisi Islam, hati yang bersih dan tulus dianggap sebagai kunci untuk memperoleh penglihatan spiritual yang lebih tajam. Bacaan solawat membantu membersihkan hati dari sifat-sifat negatif dan mempersiapkannya untuk menerima cahaya ilahi. 2. Kesadaran spiritual. Saat seseorang secara rutin membaca solawat, ia menjadi lebih sadar akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang realitas spiritual dan memperluas pandangannya terhadap dunia. 3. Peningkatan konsentrasi. Bacaan solawat memerlukan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Dengan berlatih konsentrasi ini secara teratur, seseorang juga dapat mengembangkan kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang halus dan tak terlihat. Bacaan solawat memiliki pengaruh yang mendalam terhadap dimensi spiritual dan psikologis seseorang. Selain meningkatkan energi spiritual dan menghadirkan ketenangan batin, bacaan solawat juga dapat membuka pintu bagi peningkatan ketajaman mata batin seseorang. Dengan berlatih secara konsisten dan tulus, seseorang dapat mengalami pertumbuhan spiritual yang signifikan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan. Demikianlah, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.